Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan mengenai bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi dengan NPM 2014 05 1049. Saya Runawati Simamora dengan NPM 2014051063. Saya Alfiseria Majida dengan NPM 2014 05 1001. Saya Kolbina Rifka Indra Putri, NPM 2014 05 1033. Saya Zuina Isnaini Islami dengan NPM 2054 05 1005. Saya Isa Rizka dengan NPM 2014 05 1017. Simak video berikutnya ya. Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal hidup dalam saluran pencernaan baik manusia maupun hewan yang sehat. Klasifikasi bakteri E. coli adalah sebagai berikut: Kingdom Eubacteria, Phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, Ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Salmonella typhi merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid. Klasifikasi bakteri Salmonella typhi sebagai berikut: Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, Ordo Gamma Proteobacteria, kelas Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Salmonella, dan spesies Salmonella enteric. Salmonella typhi ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan memiliki spora dan bergerak dengan flagel toritik berukuran sekitar 0,7 sampai 1,5 kali 2,5 mikrometer dan memiliki antigen somatik O, antigen flagel H dengan dua fase dengan antigen kapsul VE. Bersifat intraseluler fakultatif, aerofakultatif, dan suhu optimum yang pertumbuhannya itu sekitar 37 derajat Celcius dengan pH sekitar 6,8. Kuman ini dapat dibunuh dengan pemanasan sekitar suhu 60 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Nah, kita lihat di gambar tersebut, bakteri Salmonella typhi ini memiliki ciri-ciri bentuknya yaitu batang dan juga berflagel alat geraknya. Nah, biasanya bakteri Salmonella typhi ini dia menjangkit pencernaan manusia dengan cara kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bakteri ini maupun dari feses yang terjangkit bakteri ini. Selanjutnya ada bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang pendek dan memiliki ukuran sekitar 2 mikrometer dan diameter 0,7 mikrometer, yang lebarnya 0,4 sampai 0,7 mikrometer dan bersifat aerofakultatif ataupun anaerofakultatif ataupun aerob. Bakteri Escherichia coli ini membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Nah, dapat kita lihat dari bentuk di sini, bakteri Escherichia coli ini berbentuk batang dan juga dia memiliki alat gerak flagel. Biasanya bakteri ini tuh tumbuh di pencernaan tubuh manusia. Jika dalam jumlah sedikit, ia akan bagus untuk pencernaan kita. Namun jika dalam jumlah yang banyak, bakteri ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah diare. Selanjutnya, faktor pertumbuhan interaksi bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. Untuk tumbuh dengan baik, bakteri memerlukan pH yang sesuai. Bakteri Escherichia coli membutuhkan pH optimum yaitu 7 sampai 7,5, sedangkan bakteri Salmonella typhi dapat tumbuh dengan baik pada pH 6 sampai 8. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme yaitu karbon, nitrogen, unsur non-logam, unsur logam, vitamin, air, dan energi. Bakteri membutuhkan sumber-sumber makanan yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang berguna untuk menyusun protoplasma. Contoh nutrisi yang diperlukan bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi untuk pertumbuhan adalah glukosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber karbon dan nitrogen. Selanjutnya adalah aktivitas air atau AW. Semua mikroorganisme membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Air berperan dalam reaksi metabolisme dalam sel dan merupakan alat pengangkut zat-zat gizi atau limbah ke dalam dan keluar sel. Karena bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif, maka aktivitas air minimum yang diperlukan adalah sebesar 0,97. Pertumbuhan ekstrinsik mikroba.
Yang pertama, suhu penyimpanan. Berdasarkan keperluan suhu bagi pertumbuhan mikroba, dibedakan atas 3 kelompok. Yang pertama, mikroba psikropil, yang kedua, mikroba mesofil, dan yang ketiga, mikroba termofil. E. coli dan Salmonella typhi merupakan bakteri mesofil. E. coli tumbuh pada suhu 15-45 derajat Celcius dengan suhu optimum 37 derajat Celcius. Salmonella typhi hidup pada suhu 15-41 derajat Celcius dengan suhu optimum yaitu 37 derajat Celcius. Yang kedua, kelembaban lingkungan atau RH. Pada umumnya, hampir semua jenis mikroba menyukai hidup dan tumbuh di tempat yang lembab. Nilai RH maksimal yaitu 100%. Nilai RH berhubungan dengan nilai activity of water atau AW. Jika suatu ruangan memiliki nilai RH 100%, maka nilai AW ruangan tersebut adalah 1. Nah, begitu pula dengan bakteri E. coli dan Salmonella typhi. Mereka akan mengalami penurunan daya tahan dan elastisitas dinding selnya saat RH kurang dari 84%. Ketiga, konsentrasi gas. Berdasarkan kebutuhan gas untuk pertumbuhannya, mikroba dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu aerob atau kelompok mikroba yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua, anaerob atau kelompok mikroba yang tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan yang ketiga, anaerob fakultatif, yaitu kelompok mikroba yang mampu tumbuh baik ada oksigen maupun tidak ada oksigen. E. coli dan Salmonella typhi merupakan mikroorganisme yang bersifat anaerob fakultatif, sehingga dapat tumbuh baik saat ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Berikutnya, faktor ekstrinsik yang keempat yaitu cahaya. Cahaya dapat berpengaruh pada pertumbuhan sel bakteri. Umumnya, cahaya merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian. Yang kelima yaitu aktivitas mikroba lain. Adanya mikroba lain dalam suatu media pertumbuhan yang sama dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang dapat mengganggu pertumbuhan mikroba yang diharapkan. Hal tersebut dapat berakibat pada sel yang abnormal bagi mikroba yang memiliki pertahanan tubuh yang rendah. Bahkan, jika suatu mikroba menghasilkan toksin, maka akan menyebabkan kematian bagi mikroba lainnya. Selanjutnya adalah media pertumbuhan bakteri E. coli yang dapat menggunakan media eusin metilen blue agar. Media ini merupakan media selektif dan media diferen untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan membedakan kelompok bakteri coliform dengan bakteri lainnya. Komposisi dari media ini yaitu pepton sebagai sumber nitrogen, laktosa dan sukrosa sebagai sumber karbohidrat, dipotasium fosfat yang menyediakan elektrolit dan keseimbangan osmotik, lalu eusin Y dan metilen blue sebagai indikator pH dan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, lalu agar sebagai bahan pemadat. Untuk membuat media ini diperlukan 37,5 gram eusin metilen blue agar dan 1 liter aquades. Lalu media dipanaskan di hot plate agar media larut dan homogen. Setelah itu dilakukan proses sterilisasi di autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm selama 15 menit. Media yang telah dingin dengan suhu 50 derajat Celcius dipindahkan ke cawan Petri secara aseptis di dekat api bunsen. Hasil uji media ini positif E. coli ditunjukkan dengan adanya koloni yang berdiameter 2-3 mm berwarna metalik kehijauan mengkilap dan bagian tengah koloni tersebut berwarna ungu. Media pertumbuhan bakteri E. coli selanjutnya yaitu media nutrient broth yang merupakan media umum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba, khususnya mikroba non-fastidious. Komposisi dari media ini yaitu beef extract sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber nitrogen. Untuk pembuatan medianya diperlukan 14 gram nutrient broth dan 1 liter aquades lalu diaduk secara homogen. Setelah itu media dipindahkan ke tabung reaksi untuk disterilisasi di autoclave dalam suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm selama 15 menit. Hasil uji media ini menunjukkan positif bakteri E. coli apabila terjadi kekeruhan dalam kaldu dan terdapat endapan di dasar tabung reaksi. Untuk media pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dapat menggunakan media Salmonella shigella agar yang merupakan media selektif untuk mengisolasi Salmonella dan beberapa spesies Shigella. Media ini direkomendasikan untuk menguji spesimen klinis dan pengujian adanya Salmonella dan Shigella pada makanan. Komposisi dari media ini yaitu beef extract
letak enzymatic digest of casein, enzymatic digest of animal tissue yang menyediakan sumber nitrogen, karbon, dan vitamin untuk pertumbuhan organisme. Laktose sebagai sumber karbohidrat, bile salt, sodium citrat, brilliant green dapat menghambat organisme gram positif, coliform, dan menghambat proteus. Lalu sodium tiosulfat dan ferric citrat yang dapat mendeteksi adanya hidrogen sulfida dengan memproduksi koloni yang memiliki pusat berwarna hitam. Neutral red dapat mendeteksi terjadinya fermentasi dengan berubah warna menjadi merah dan agar sebagai bahan pemadat. Untuk membuat media ini diperlukan 1 liter aquades dan 60 gram media Salmonella Shigella agar, lalu dipanaskan di hot plate agar media larut dan homogen. Dalam pembuatan media ini tidak dilakukan sterilisasi di autoclave, namun media langsung dituangkan di dalam cawan petri yang steril secara aseptis di dekat api bunsen. Hasil uji media ini menunjukkan positif Salmonella typhi apabila adanya koloni berwarna merah kekuningan dengan titik hitam. Titik hitam ini terbentuk karena Salmonella tidak memfermentasi laktosa, tetapi menghasilkan gas hidrogen sulfida. Media pengujian pada bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. Cara pengujian bakteri Escherichia coli dengan media cair atau nutrien broth. Yang pertama, inokulasi nutrien broth dengan organisme uji. Yang kedua, inkubasi di udara ambien selama 24-48 jam pada suhu 33-37 derajat Celcius. Yang ketiga, amati pertumbuhannya. Dibuktikan dengan kekeruhan dalam kaldu. Yang keempat, subkultur kaldu dapat dibuat menjadi media berlapis untuk tujuan isolasi dan identifikasi. Nah, untuk mengetahui media tersebut mengandung bakteri Escherichia coli dapat dilihat dari ada tandanya kekeruhan dalam media. Cara pengujian bakteri Salmonella typhi menggunakan media semi padat, yaitu Salmonella Shigella agar dan Eosin methylene blue agar. Sampel 10 gram diletakkan di atas aluminium foil, lalu campurkan ke dalam 90 ml aqua steril. Pengenceran pertama sebanyak 0,1 ml dan homogenkan. Yang kedua, 1 ml larutan pada pengenceran 0,1 ml diambil, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aqua steril yang baru. Pengenceran kedua sebanyak 0,01 ml. Diambil sebanyak 1 ml dari larutan suspensi sampel pada pengenceran 0,1 ml dan 0,01 ml dengan metode tuang pada media Salmonella Shigella agar dan Eosin methylene blue agar. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 350 derajat Celcius selama 24 jam. Dilakukan pengamatan terhadap koloni bakteri Escherichia coli dan Salmonella yang tumbuh pada media tersebut. Nah, untuk mengetahui media tersebut mengandung bakteri Escherichia coli dapat ditandai dengan adanya kekeruhan atau warna hijau metalik dengan bintik hitam di bagian tengahnya. Kemudian, untuk mengetahui media tersebut mengandung bakteri Salmonella itu dapat ditandai dengan adanya warna transparan dengan bintik hitam di bagian tengahnya. Manfaat dan patogenitas Escherichia coli. Di dalam lingkungan dan kehidupan kita, bakteri Escherichia coli banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, baik bidang pertanian, peternakan, kedokteran maupun di kalangan industri. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, Escherichia coli telah banyak diketahui, baik sifat morfologi, fisiologi maupun pemetaan DNA-nya, sehingga bakteri ini dipakai untuk menyimpan untayan DNA yang dianggap potensial, baik dari tanaman hewan maupun mikroorganisme, dan sekaligus untuk perbanyakannya. Contohnya di bidang kedokteran, pertanian maupun industri, dengan diketahui bahwa Escherichia coli dapat dipakai untuk menyimpan untayan DNA yang potensial. Di bidang pertanian, telah dilaporkan bahwa beberapa tanaman tidak tahan terhadap suatu penyakit atau serangan hama. Namun dengan bantuan Escherichia coli sebagai inang, ia membawa gen yang tahan terhadap penyakit atau hama tertentu. Escherichia coli juga menjadi patogen jika jumlah bakteri ini di dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di luar usus. Manifestasi klinik infeksi oleh Escherichia coli bergantung pada tempat infeksi dan tidak dapat dibedakan dengan gejala infeksi yang disebabkan oleh bakteri lain. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yaitu diare, yang sangat sering ditemukan di seluruh dunia. Patogenitas bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi bersifat patogen yang dapat menyebabkan penyakit demam tifus atau demam tifoid akibat infeksi bakteri ke dalam pembuluh darah dan gastroenteritis yang disebabkan oleh keracunan makanan atau intoksikasi. Selain itu, bakteri ini dapat menyebabkan salmonellosis atau infeksi salmonella, yaitu penyakit yang menyerang saluran usus. Bakteri ini hidup dan berkembang di usus binatang dan manusia, menyebar dan menular melalui kotoran, makanan maupun minuman yang terkontaminasi. Beberapa jenis makanan yang umum terinfeksi bakteri adalah daging mentah, daging unggas, dan makanan hasil laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.